Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan materi metodologi penelitian dengan topik literatur review. Baik, saya akan coba jelaskan bersambung terkait dengan masalah penelitian. Tentunya sebelum merumuskan masalah penelitian, kita akan membahas terlebih dahulu tentang langkah-langkahnya, yaitu salah satunya adalah literatur review. Kenapa kita melakukan literatur review adalah untuk memperkuat fondasi kenapa masalah penelitian itu kita pilih sebagai yang akan kita kerjakan sebagai penyelesaian tugas akhirnya, apakah itu dalam bentuk KTI, skripsi, ya, untuk Institut Kesehatan Raja Wali. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan review kembali kenapa kita penting mengkaji atau literatur review atau fungsinya. Nah, untuk fungsi ini sangat berkaitan dengan memberikan isi latar belakang teoritis dalam penelitian. Ya, jadi kita akan masukkan di latar belakang teoritis dalam penelitian, yaitu di tinjauan pustaka. Kemudian membangun peneliti atau mahasiswa mengkaitkan hubungan antara apa yang diusulkan, suatu topik atau kasus yang akan diteliti dengan apa yang sudah ada atau sudah dipelajari. Nah, selanjutnya adalah peneliti atau para mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir akan mengkaji bagaimana temuan penelitian berkontribusi terhadap pengetahuan atau body of knowledge dan keilmuan. Seperti awal yang sudah saya sampaikan, akan berkontribusi terhadap manfaat teoritis dalam keilmuan apa, bidang apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sangat penting ya untuk melakukan literatur review ini. Kemudian secara lanjutnya juga dapat mengintegrasikan temuan penelitian yang lain ke dalam body of knowledge dari keilmuan yang akan kita gali lebih lanjut. Nah, tujuan dari literatur review saya singkatkan ada 4, yaitu membawa kejelasan dan fokus dari masalah penelitian, kemudian juga meningkatkan metodologi penelitian, kemudian memperluas basis pengetahuan peneliti di area penelitiannya, dan secara kontekstual akan mempertegas temuan peneliti. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, ketika kita mencari literatur review harus fokus pada masalah, sehingga artikel yang kita gali diusahakan sangat mirip dengan penelitian yang kita akan lakukan. Tentunya pasti dalam pencarian ada yang benar-benar sama gitu ya, ada yang benar-benar berbeda sedikit gitu ya. Tetapi bukan berarti dengan ada yang sama ini kita menjadi plagiat, tetapi dari sinilah kita akan menguraikan hasil penelitian sebelumnya di dalam latar belakang, artinya dilandasi. Kemudian kajian teorinya juga kita telaah dan kita tambahkan sesuai dengan area keilmuan yang kita akan teliti. Nah, yang kedua adalah meningkatkan metodologi penelitian. Itu dimaksudkan kalau kita sudah mencari literatur review atau artikel penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dengan topik yang sama, kita gali, kemudian kita membuat rangkuman, resume gitu atau ringkasan di beberapa penelitian dengan topik yang sama tersebut, menggunakan metodologi penelitian seperti apa ya, seperti dalam metodologi penelitian kita akan bahas desain. Nah, dari situ kita bisa belajar menentukan desain yang kita akan rencanakan nanti gitu ya. Jadi tidak menebak-nebak, tetapi justru tadi memperkaya pemahaman dari peneliti untuk mengembangkan metodologi penelitian yang akan kita lakukan. Idealnya, metodologi penelitian yang kita lakukan lebih tinggi dari yang metodologi penelitian yang sebelumnya. Namun, bisa juga dipertimbangkan yang sama, tapi dengan tadi ya, harus mengontrol variabel-variabel yang sudah ditentukan atau ditemukan sebelumnya, sehingga novelty kita menjadi meningkat dengan mempelajari literatur review tersebut. Selanjutnya adalah tentang di metodologi kita bahas juga variabel. Nah, tentang variabel ini juga kita bisa meningkatkan
novelty-nya, yaitu dengan apakah menggunakan variabel yang tetap sama, namun kita mengontrol variabel-variabel yang sudah diduga kuat berhubungan, sehingga kita bisa meningkatkan hasil penelitian kita nanti itu dengan penelitian yang sebelumnya. Sehingga ketika kita mempelajari artikel literatur review, kita jangan lupa membaca juga, mengkaji juga pembahasan atau diskusi yang sudah ada di dalam artikel tersebut. Kemudian bagaimana hubungannya sehingga nanti setelah kita membuat kerangka teori, kemudian kita merumuskan variabel yang dipilih, nanti kita akan menetapkan variabel-variabel itu di dalam subjek penelitiannya. Jadi karakteristik dari subjek penelitiannya apa yang akan kita kontrol, misalnya dalam kriteria inklusinya. Ya, jadi selanjutnya meningkatkan dari kriteria subjek penelitiannya. Nah, untuk dari metodologi kita pelajari juga subjek penelitiannya apa, siapa, gitu ya. Bagaimana cara pemilihan subjek penelitiannya. Kalau memang itu kita ingin meningkatkan, upayakan subjek penelitiannya pun kita hitung besar sampelnya, kemudian sesuai dengan desain, kemudian juga minimal jumlah sampel yang kita nanti akan lakukan itu sama. Ya, jadi jangan lebih rendah dari yang penelitian sebelumnya, misalnya dengan menggunakan desain yang sama. Tapi bisa saja lebih sedikit, tapi desainnya menjadi lebih meningkat, gitu ya. Desain penelitiannya seperti itu. Kemudian bagaimana teknik pengambilan subjek penelitiannya, bagaimana kriteria inklusinya. Nah itu kita bisa pelajari dari metodologi penelitian, unsur metodologi penelitian dalam artikel yang akan kita sudah telah tadi. Kemudian di situ juga kita bisa belajar bagaimana variabel itu diukur. Ya, apa alat ukurnya? Ya, jadi dari penelitian sebelumnya kita bisa pelajari alat ukurnya apa. Nah, untuk yang level karya tulis ilmiah, skripsi, saya lebih sarankan gunakanlah instrumen atau pengumpulan data, alat pengumpulan datanya yang sudah tersandar. Sehingga itu bisa kita kembangkan, kita pelajari, karena memang untuk menyusun suatu instrumen itu kan ada langkah-langkah atau prasyaratnya. Sehingga saya sampaikan untuk yang level peneliti pemula, kita bisa adaptasi dari penelitian yang metode pengumpulan data yang sebelumnya sudah ada, misalnya kuesioner gitu ya, kuesioner yang sudah baku ataupun apa namanya punya penelitian sebelumnya, namun tentu saja dengan proses komunikasi kita dengan peneliti sebelumnya. Upayakan jika level kita adalah S1, yaitu skripsi, kita mengkajinya adalah level yang tesis ataupun disertasi, ya, kalau ingin berkontak dengan peneliti yang ada. Jadi apa namanya, jangan sama posisinya, ya, karena sama-sama dengan saudara-saudara sekalian kan ketika menyusun skripsi ini. Jadi saya harap kalau ingin meningkatkan pemahaman, level dari artikel yang kita pelajari harus lebih tinggi dari apa yang sudah yang akan kita buat. Ya, kemudian setelah instrumen itu kita pelajari dasarnya, tentu saja awalnya dari textbook atau teori, kemudian referensi, begitupun dari beberapa penggunaan di penelitian yang sebelumnya. Bagaimana cara ukurnya itu juga bisa kita buat adaptasi, ya. Jadi jangan membuat karangan sendiri, karena pada prinsipnya menyusun tugas akhir ini bukan karangan, tapi bagaimana kita mengkorelasikan apa yang seharusnya dengan apa yang akan kita teliti, ya. Masuk juga nanti metode analisis datanya, ya, kemudian kriteria pengukuran dari variabel dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih rinci terkait dengan metode pengumpulan data, ya, seperti itu. Sampel nanti kita akan bahas. Tapi dasar dari siapa subjek penelitian kita, salah satunya adalah kita mempelajari dari literatur review dari sudut metodologi. Yang selanjutnya adalah memperluas basis pengetahuan peneliti di area penelitian. Jelas, dari beberapa artikel itu kita bisa menggali dan membaca literatur review yang dipergunakan itu dari mana saja. Kemudian kita bisa lihat apa yang kita pergunakan. Kemudian bisa kita kombinasikan, bisa kita tambahkan, sehingga memperluas pemahaman kita tentang subjek atau masalah yang akan kita teliti.
Tentunya nanti akan berkontribusi terhadap temuan peneliti setelah mengkaji, karena untuk pembahasan hasil itu kita akan telaah berkaitan dengan bagaimana penelitian sebelumnya, bagaimana hasil kaitannya dengan teori yang ada, bagaimana manfaat klinis atau praktisnya. Itu yang akan kita bahas di dalam hasil temuan kita nanti, sehingga dengan mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya bisa memperkaya dukungan temuan kita atau sanggahan di dalam temuan kita. Mungkin nanti juga bisa Mbak kita rumuskan keterbatasan yang mungkin kita akan dapatkan dari penelitian kita. Ya, jadi tujuan dari literatur review itu banyak sekali. Saya singkat menjadi 4 ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan menyusun literatur review, ada 4 langkah. Ya, tadi mencari literatur yang ada dalam bidang studi kita. Ya, jadi sesuai dengan keilmuannya, kasusnya apa, itu gali lebih lanjut, perbanyak semuanya. Kemudian dari banyak itu kita meninjau mana literatur yang kita pilih, tentunya dengan waktu yang relatif tidak terlalu lama ya, misalnya kayak textbook, yaitu kita sarankan 10 tahun terakhir, kemudian juga kalau artikel boleh 5 tahun terakhir, supaya update datanya dan update informasinya itu tidak terlalu jauh ya. Dengan kebijakan yang ada, silahkan ditambahkan dengan kebijakan-kebijakan baru jika yang berkaitan dengan isu-isu baru ya, seperti itu misalnya COVID. COVID kan memang dari keilmuannya sistem pernafasan, tapi kan update-nya itu kan ada kebijakan temuan hasil penelitian yang terbaru. Itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya adalah dengan literatur review itu memperkaya tinjauan pustaka untuk mengembangkan kerangka teoritis dan kerangka konseptual dari kajian-kajian masalah yang akan kita ambil sebagai topik penelitian kita. Nah, seperti apa kita melakukan literatur yang sudah kita pilih? Langkah apa selanjutnya? Nah, kita mengidentifikasi beberapa buku, artikel yang berkaitan, ya mau tidak mau kita harus mulai membaca secara kritis, menyatukan tema-tema dan isu yang relevan dengan topik kita, masuk ke bagian mana gitu ya. Jadi sebelum membuat bab 2 atau tinjauan pustaka, kita bikin dulu kisi-kisinya, apa yang mau kita akan bahas terlebih dahulu ya. Kemudian kalau seandainya kita menemukan suatu kerangka teoritis sesuai dengan masalah kita juga mulai menelaah dari kerangka teori yang sudah ada, kemudian kita baca mana kaitan dengan topik-topik atau faktor-faktor atau yang hal-hal yang berkontribusi terhadap masalah yang kita pilih. Jadi langkah pertama menyusun karya tulis ilmiah atau skripsi atau tesis adalah kita menyusun tinjauan pustaka. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, setelah menemukan masalahnya, itu kita mulai dari masalah atau bahasa metodologinya kita mulai dari variabel dependen. Kemudian untuk alurnya kita buat kisi-kisi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi tumpang tindih letak dari bagaimana penulisan dari tinjauan pustaka. Seperti itu tujuan atau kegunaan dari kita memilih beberapa buku atau artikel yang kita akan pergunakan dalam tinjauan pustaka. Nah, di sini saya sudah memberikan tugas sebelumnya, yaitu tugas yang kedua adalah mengkaji artikel penelitian. Saya sudah buat rancangan tabelnya, jadi ini tidak masuk di dalam isian format di dalam sistematika, tapi ini adalah awal yang harus kita siapkan. Saya akan minta kepada saudara-saudara sekalian sebelum menyusun bab 1, 2, 3, dan seterusnya, menentukan masalah ini, saudara diminta untuk tadi setelah menemukan artikel atau ini khusus artikel ya, untuk artikel penelitian yang sesuai dengan masalah yang dipilih yang hampir mirip, silakan lakukan resume atau ringkasan di dalam tabel terlampir. Kalian boleh masukkan dengan menuliskan fontnya cukup Arial 10 mungkin ya, Arial 10 atau Arial Narrow 10 ataupun 8 ini sebagai lampiran nanti untuk bertemu pembimbing untuk
kita berdiskusi kajiannya seperti apa. Saya minta untuk saudara-saudara sekalian mengkaji minimal 10 artikel, 5 berbahasa Inggris, 5 berbahasa Indonesia. Artikel itu sesuai dengan topik yang dipilih dan keilmuannya dari jurnal yang sesuai dengan program studi Bapak Ibu sekalian. Yang utama, jika tidak ada yang satu rumpun ilmu, ya. Kemudian inputkan di dalam tabel ini dan lakukan penyusunan daftar pustaka sesuai pedoman yang sudah ada di dalam pedoman penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, di sini ada judul, kemudian jurnalnya, penulisnya siapa, pertanyaannya apa, variabelnya apa saja, bagaimana cara pengukuran variabel, kemudian bagaimana teknik pengambilan data, bagaimana analisis yang telah dilakukan dan hasilnya. Jadi ini dibuat ringkasan dari tadi artikel-artikel yang sudah kita pilih sesuai dengan topik yang kita akan teliti. Nah, ini kemudian dari sini kita juga menyusun ada draft kerangka teori yang akan kita buat sebagai bagian akhir di tinjauan pustaka, di mana setelah mengkaji artikel itu kita masukkan mana yang termasuk variabel independen sebagai kolom sebelah kiri, kita tuliskan semuanya, kemudian juga variabel dependen sebagai masalahnya. Jadi yang kotak sebelah kiri ini bisa saudara-saudara masukkan kajian dari literatur review A, B, C 1 sampai dengan 10. Nah, nanti mana yang sama tinggal diberikan tanda, kemudian mana yang apakah mau dibagi nanti menjadi faktor internal dan eksternal, silahkan, itu adalah hasil kajian saudara-saudara sekalian. Namun untuk variabel sebelah kanan ini atau kolom sebelah kanan ini adalah kolom yang hanya satu ya, tadi masalah yang akan kita pilih. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa nanti untuk daftar referensinya sebagai pembelajaran dan supaya kita tidak lupa, tuliskan judulnya, covernya, penulisnya siapa, dan bagaimana penulisan di dalam daftar pustaka. Ya, jadi daftar pustaka kita ya, maksudnya dalam pedoman. Ya, jadi sesuaikan. Nah, ini jangan hilang supaya kita pada saat final draft tidak pusing atau tidak kerepotan ketika mencari referensi yang kita pergunakan. Ya, seperti itu. Nah, ini saya lampirkan contoh bagaimana kita membuat resume atau ringkasan di dalam tabel itu setelah kita menelaah. Ini salah satu contoh yang bisa saya berikan. Contohnya, seorang mahasiswa ini mengambil judul bukan pelayanan keperawatan dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap dewasa di rumah sakit. Ya, nah ini ada kajian judulnya gambaran tingkat kepuasan. Nah, itu kan berkaitan dengan topiknya ya. Jadi topiknya adalah masalahnya kepuasan. Ya, tadi sudah saya sampaikan kata kuncinya. Kalau ini sudah mengkerucut dengan 2 fase ya. Kalau fase yang pertama kan menggunakan kata kuncinya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien. Tetapi kalau sudah dikaji faktor-faktornya itu adalah pelayanan kesehatan dan seterusnya, dan yang mahasiswa ini mengambil pelayanan kesehatan. Jadi judulnya sudah mengkerucut tentang bagaimana pelayanan kesehatan berhubungan dengan kepuasan pasien. Tetapi kolom sebelah kanan atau variabel dependennya tetap adalah kepuasan daripada pasien, ya seperti itu. Nah, ini dituliskan judulnya, kemudian karena 2019 ya, jadi ini 2017 masih relevan 2 tahun terakhir ya, seperti itu. Penulisnya siapa saja, nama lengkapnya, kemudian dari artikel itu dibaca bagaimana pertanyaan penelitiannya. Ini kan sama ya, bagaimana kan ini kan memperkaya kita. Jadi nanti kalau kita judulnya adalah gambaran, setidaknya pertanyaan penelitiannya adalah ini kalimatnya, itu kan bisa mempermudah kita. Kemudian variabelnya diuraikan, ternyata ada variabelnya banyak, cuma 2 ya. Nanti kalau saudara-saudara sekalian boleh melampirkan variabelnya apalagi di sini. Kemudian teknik sampelnya ini juga perlu diuraikan ya, misalnya desain, mulai urut aja ya, desain penelitiannya siapa dan seterusnya, subjeknya siapa supaya memperkaya. Dan untuk analisis tidak langsung univariat deskriptif ya, tapi dilengkapi misalnya univariat deskriptifnya karena datanya kategorik disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Ya, nanti kita akan bahas di metodologi yang berkaitan dengan biostat ya untuk Bapak saudara-saudara sekalian, ada
materi biostat ini gunanya dianalisis. Di sini dituliskan. Jadi bukan sekedar deskriptif saja, apakah deskriptifnya kategorik atau numerik dalam bentuk nilai tengah ataukah distribusi frekuensi, supaya bisa mendapatkan pembelajaran di kita ketika kita menyusun metodologi di definisi operasional. Kemudian cara pengukurannya di sini sudah disampaikan bahwa pengukuran tingkat kepuasan menggunakan instrumen Rater dari buku Nur Salam dengan penilaiannya dan seterusnya. Ini kan sama seperti kita untuk memberikan arahan ketika kita membuat atau menyusun di bab 3. Penemuannya atau hasilnya disampaikan di sini ada karakteristik responden apa saja, misalnya di sini disebutkan pendidikan, kemudian pekerjaan, ya, jadi ini bisa dimasukkan di variabel, kemudian hasilnya dari deskripsi respondennya meliputi apa saja, ya. Nanti kita akan ulang lagi untuk materi ini ya pada saat kita menyusun definisi operasional dan variabel. Nah, nanti hasilnya di sini ditemukan nih berapa banyak yang puas, berapa banyak yang tidak puas. Ini bisa kita pergunakan sebagai nilai untuk menghitung subjek penelitian jika datanya kategorik dan seterusnya. Itu pun yang lainnya ya. Jadi dimasukkan di sini sebagai ringkasan dalam kajian artikel. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, di sini saya sampaikan contoh kerangka teori. Nah, ini contohnya beda ya dengan yang tadi artikel, tapi ini kerangka teorinya, misalnya judul kita adalah hubungan kecemasan dengan kualitas hidup pasien hipertensi di Puskesmas 2019. Ini nanti namanya kerangka konsep penelitian, ini di bab 3, dan yang ini adalah di bab 2, kerangka teori. Kerangka teorinya apa? Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup. Ini boleh dalam bentuk alur, tapi tadi ya seharusnya dalam bentuk tadi yang kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan. Yang ke sebelah kiri adalah variabel independennya, sebelah kanannya adalah variabel dependen. Nah, jangan lupa dituliskan referensi yang kita masukkan. Ya, dari mana saja. Nah, contoh yang kedua adalah kerangka teori bisa dikembangkan dalam bentuk seperti ini. Hubungan peran komunikasi ibu dengan kesiapan remaja menghadapi menars, gitu ya. Nah, ini judulnya peran komunikasi ibu sebagai variabel independen. Variabel independennya adalah kesiapan remaja menghadapi menars. Kerangka teorinya dimodifikasi dari beberapa kajian telaahan. Nah, ini faktornya ada psikologis, fisiologis, dan pengetahuan. Ya. Jadi dia ada di sini nih, dia akan memilih di sini, bukan ke media elektronik dan seterusnya. Jadi itu yang penting diperhatikan. Dugaan itu ya, sehingga nanti mengerucut dalam kerangka penelitian. Oke, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan menyimak. Silakan kerjakan tugasnya, semoga bisa dipahami. Yang penting adalah kerjakan apa yang bisa saudara-saudara kerjakan, tentunya dengan landasan kajian literatur yang sudah kita diskusikan bersama. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.